Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Psikologi Pendidikan, kelompok 2, bab perkembangan sosial dan moral. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Evi Aristiana. Yang kedua ada Firna Fajri, Bagas Viandika, Zahrotus Zakiyah, Arya Rido Pratama, Indah Setianingrum, Zahra Pudi Ashifah, dan Hanif Oktavianto. Untuk pembacaan pengertian perkembangan sosial dan moral akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan sosial dan moral. Perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial atau proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Moral, akhlak, estetika, atau susila adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral. Artinya, dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Baik, terima kasih Indah. Selanjutnya, tokoh teori perkembangan sosial dan moral akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama ada Jean Piaget. Perkembangan moral dapat pula dipahami melalui pendekatan kognitif. Mempercayai bahwa struktur kognitif dan kemampuan kognitif anak adalah dasar dari perkembangan moralnya. Kemampuan kognitif itulah yang kemudian akan membantu anak untuk mengembangkan penalaran dan berkaitan dengan masalah sosial. Jean Piaget menganalisis teori 2 tahap perkembangan moral versi Piaget. Pada anak usia 4-7 tahun, tahap perkembangan realisme moral atau dalam tahap perkembangan kognitif. Ciri khasnya memusatkan pada akibat-akibat perbuatan, aturan-aturan dipandang tak berubah, hukuman atas pelanggaran dipandang. Kemudian usia anak 7-10 tahun, tahap perkembangannya masa transisi atau dalam tahap perkembangan kognitif konkret sampai operasional. Ciri khasnya perubahan secara bertahap ke arah pemilikan moral tahap kedua. Usia anak 11 tahun ke atas, tahap perkembangannya otonomi, realisme, dan resiprositas moral atau dalam tahap perkembangan kognitif formal operasional. Ciri khasnya mempertimbangkan tujuan-tujuan perilaku moral, menyadari bahwa aturan moral adalah kesepakatan tradisi yang dapat berubah. Kemudian yang kedua, Lawrence Kohlberg. Menurut teori Kohlberg, telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Dalam teori Kohlberg, mendasarkan teori perkembangan moral pada prinsip-prinsip dasar hasil temuan Piaget. 3 tingkatan besar perkembangan sosial dan moral menurut Kohlberg adalah sebagai berikut. Yang pertama, penalaran prakonvensional, yaitu ketika manusia berada dalam fase perkembangan prayuwana dalam kurung usia 4-10 tahun yang belum menganggap moral sebagai kesepakatan tradisional. Pada tingkat ini, anak tidak memperlihatkan internasional nilai-nilai moral. Penalaran moral dikendalikan oleh imbalan dan hukum eksternal. Yang kedua, penalaran konvensional, yaitu ketika manusia menjenjang dan mulai memasuki fase perkembangan yuwana atau usia 10-13 tahun yang sudah menganggap moral sebagai kesepakatan tradisi sosial. Yang ketiga, penalaran pasca konvensional, yaitu ketika manusia telah memasuki fase perkembangan yuwana dan
pasca Yuwana, ya, saat usia 13 tahun ke atas yang memandang moral lebih dari sekedar kesepakatan sosial. Yang ketiga, Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku tradisional atau behavioristik. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atau stimulus atau airborne, melainkan juga merupakan reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga merupakan reaksi yang timbul akibat interaksi antara lingkungan dan skema kognitif manusia itu sendiri. Menurut Bandura, seperti yang dikutip Barlow pada tahun 1985, sebagian besar yang dipelajari manusia jadi melalui peniruan atau imitation dan penyajian contoh perilaku atau modeling. Pendekatan teori belajar sosial terhadap proses perkembangan sosial dan moral siswa ditekankan pada perlunya conditioning atau pembiasaan merespon dan imitation atau peniruan. Yang pertama, conditioning. Contohnya, seorang pelajar melihat temannya dipuji atau ditegur oleh gurunya karena perbuatannya, maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lain yang tujuannya sama ingin dipuji oleh gurunya. Lalu yang kedua, imitation. Contohnya, mula-mula seorang siswa mengamati gurunya yang sedang melakukan sebuah perilaku sosial, umpamanya menerima seorang utang. Baik, terima kasih Firna. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap dalam perkembangan psikologi sosial. Pengertian psikososial. Psikososial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosionalnya. Dari katanya, istilah psikososial melibatkan aspek psikologis dan sosial. Contohnya hubungan antara ketakutan yang dimiliki seseorang atau psikologis terhadap bagaimana cara ia berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Pendekatan psikososial terlihat pada individu dalam konteks tentang kombinasi pengaruh antara faktor psikologi dengan lingkungan sosial sekitar individu terhadap kesejahteraan fisik dan mental serta kemampuan individu untuk berfungsi. Yang kedua adalah perkembangan psikososial. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan memotivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kekuatan dan kualitas ego yang baik pula. Namun, jika penanganan ini dikelola dengan buruk, maka yang akan muncul adalah perasaan tidak mampu. Yang selanjutnya adalah tahap pertama. Tahap trust versus mistrust atau percaya tidak percaya. Pada tahap ini, usia mulai lahir sampai sekitar 18 bulan. Tahap pertama dalam teori perkembangan psikososial terjadi mulai ketika individu lahir sampai berusia 1 tahun dan merupakan tahap yang sangat penting dalam kehidupan individu. Apapun yang diperlukan untuk bertahan hidup termasuk makanan, cinta, kehangatan, keamanan, dan pemeliharaan. Jika pengasuh gagal untuk memberikan perawatan dan cinta bayi tersebut akan merasa bahwa ia tidak dapat mempercayai atau bergantung pada orang dewasa. Bila bayi atau individu tersebut dapat mengembangkan kepercayaan, ia akan merasa aman di dunianya. Pengasuh yang tidak konsisten, beremosi labil, atau memiliki perasaan tertolak akan berkontribusi pada perasaan tidak percaya anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. Kegagalan untuk mengembangkan kepercayaan akan berakibat pada munculnya perasaan takut dan keyakinan bahwa dunia tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi.
Tidak ada anak yang mengembangkan perasaan percaya atau perasaan ragu 100%. Erikson meyakini bahwa perkembangan yang sukses adalah segala sesuatu mengenai keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan. Kalau hal ini terjadi, anak mendapatkan harapan yang digambarkan oleh Erikson sebagai keterbukaan untuk mengalami dan mewaspadai situasi marah dan berbahaya. Selanjutnya adalah tahap kedua akan dibacakan oleh teman saya. Tahap kedua ialah tahap otonomi atau otonomi versus malu dan ragu-ragu atau shame and doubt. Tahap kedua adalah pada usia awal anak-anak yang berfokus pada penggambaran perasaan kontrol diri yang lebih besar. Pada tahap ini, anak-anak baru mulai sedikit mandiri. Mereka mulai menampilkan tindakan dasar terhadap diri mereka sendiri dan membuat keputusan sederhana. Otonomi dengan cara memberi kesempatan untuk memilih dan memperoleh kontrol untuk mengendalikan fungsi tubuh seseorang, mengarah pada perasaan kontrol dan rasa kemandirian peristiwa penting lainnya, termasuk memperoleh kontrol lebih terhadap pilihan makanan, mainan, dan pakaian yang paling disukai. Anak-anak yang sukses melewati tahap ini secara lengkap merasa aman dan percaya diri, sedangkan mereka yang tidak sukses secara lengkap akan merasa tidak seimbang dan ragu terhadap diri sendiri. Erikson berpendapat bahwa ia percaya bahwa perolehan keseimbangan antara otonomi dan rasa malu dan keraguan dapat mengarahkan anak-anak pada kemauan, yaitu keyakinan bahwa anak-anak dapat bertindak dengan niat, alasan, dan batasan. Yang selanjutnya tahap ketiga dibacakan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tahap 3, inisiatif versus rasa bersalah. Terjadi pada usia 3 sampai dengan 5 tahun. Pada tahap ini terjadi pada usia prasekolah. Pada tahap ini, anak-anak mulai menunjukkan kekuatan dan kendali mereka terhadap dunia melalui pengarahan permainan dan interaksi sosial. Anak yang berhasil dalam tahap ini merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Adanya peningkatan rasa tanggung jawab dan prakarsa, dan mereka yang gagal mencapai tahap ini akan merasakan perasaan bersalah, perasaan ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Perasaan bersalah yang tidak menyenangkan dapat muncul apabila anak tidak diberi kepercayaan dan dibuat merasa sangat cemas. Perry Erikson yakin bahwa kebanyakan rasa bersalah dapat digantikan dengan cepat oleh rasa berhasil. Yang selanjutnya adalah tahap keempat, akan dibacakan oleh teman saya berikut ini. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahap yang keempat, yaitu tahap industri versus inferiority, atau tekun melawan rasa rendah diri. Tahap keempat adalah pada usia 5-12 tahun, yaitu pada awal usia sekolah. Melalui interaksi sosial, anak-anak mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap kemampuan dan prestasi. Mereka didorong dan diperintahkan oleh orang tua dan gurunya untuk mengembangkan perasaan mampu dan yakin akan keterampilan yang dimilikinya. Mereka yang menerima sedikit atau tidak mendapat dorongan dari orang tua, guru, atau teman sebaya akan meragukan kemampuannya untuk sukses. Perolehan keseimbangan secara sukses pada tahap perkembangan psikososial ini menumbuhkan kekuatan yang dikenal sebagai kompetensi, di mana anak-anak mengembangkan keyakinan terhadap kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Perasaan terhadap identitas pribadi terbentuk melalui pengalaman dan interaksi dengan orang lain dan membantu sebagai tuntutan tindakan. Maka dari itu, penyelesaian yang sukses pada tahapan ini akan menciptakan anak yang dapat memecahkan masalah dan bangga akan prestasi yang diperoleh. Keterampilan ego yang diperoleh adalah kompetensi. Di sisi lain, anak yang tidak mampu untuk menemukan solusi positif dan tidak mampu mencapai apa yang diraih teman-teman sebayanya akan merasa inferior atau lebih rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi pada moderator. Baik, yang selanjutnya tahap identity versus identity confusion atau identitas versus kebingungan identitas. Terjadi pada masa remaja, yakni usia 10 sampai dengan 20 tahun. Selama remaja, ia mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan dirinya
Pada saat ini, anak dihadapkan dengan penemuan siapa mereka, bagaimana mereka nantinya, dan kemana mereka menuju dalam kehidupannya, atau menuju tahap kedewasaan. Anak juga dihadapkan memiliki banyak peran baru dan status sebagai orang dewasa, pekerjaan, dan romantisme. Misalnya, orang tua harus mengizinkan remaja menjelajahi banyak peran dan jalan yang berbeda dalam suatu peran khusus. Jika remaja mengajaki peran-peran semacam itu dengan cara yang sehat dan positif untuk diikuti dalam kehidupan, identitas positif akan dicapai. Jika suatu identitas remaja ditolak oleh orang tua, jika remaja tidak secara memadai menjajaki banyak peran, jika jalan masa depan positif tidak dijelaskan, maka kebingungan identitas merajalela. Namun, bagi mereka yang menerima dukungan memadai, maka eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol dirinya akan muncul dalam tahap ini. Bagi mereka yang tidak yakin terhadap kepercayaan diri dan hasratnya, akan muncul rasa tidak aman dan bingung terhadap diri dan masa depannya. Next. Oke, tadi adalah tahap-tahap dalam perkembangan psikologi sosial. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial yang akan dibacakan oleh kelompok 2. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Ada 5. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek dalam perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Di dalam sebuah keluarga terdapat norma-norma kehidupan keluarga. Dengan demikian, keluarga merupakan yang merekayasa perilaku kebudayaan terhadap anak. Yang kedua ada status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Secara tidak langsung, pergaulan sosial anak, masyarakat, dan kelompoknya memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarga. Yang selanjutnya ada kematangan pada anak. Untuk bersosialisasi dengan baik, diperlukan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, diperlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa juga ikut menentukan kematangan pada anak. Yang nomor 4 ada pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan di kehidupan mereka yang akan datang. Selanjutnya, yang nomor 5 ada kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa anak yang benar. Merupakan kemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa yang baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial. Dan hal ini akan dengan mudah dicapai remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2 tentang perkembangan sosial dan moral. Apabila ada pertanyaan atau penyanggahan, silahkan kembali berdiskusi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.